Perkenalkan, nama saya Nizar Dafon Rafis dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara membuat nama di CorelDRAW untuk laser cutting. Jadi pertama-tama buka CorelDRAW, lalu pilih sketch. Di kiri ada kotak, kita buat kotak terlebih dahulu untuk background ya, base-nya. Lalu setelah itu kita bikin kotak lagi, tulis nama, lalu kita tulis nama Nizar. Lalu setelah itu kita ganti ukuran sesuai dengan yang kita mau, dan juga kita ganti teks yang sesuai dengan yang kita mau. Jika sudah, lalu kita taruh tulis teks yang kita sudah tulis tadi ke bagian kotak yang sudah kita bikin tadi, lalu kita sesuaikan. Lalu setelah itu kita pasin agar pas dengan garis kotak. Jadi pada saat nanti laser cutting itu tidak ada cacat. Lalu kita ke object properties, lalu kita outline. Teks hitam tadi kita jadikan transparan, lalu kita rapihkan. Sedemikian rupa. Lalu kita kasih tadi garis bantu di kotak. Jadi kita potong nantinya yang kotak ini hanya menjadi tulisan. Jadi dari yang segi panjang kita cut, kita potong agar nantinya itu ada teksnya doang. Jadi pada saat laser cutting ini hanya timbul nanti nama kita. Lalu kita sesuaikan agar jadi kita bikin gantungan kunci di sini. Saya bikin gantungan kunci, lalu kita hapus juga garis-garis di bawah nih biar dia langsung terhubung dengan bagian background tadi. Lalu setelah itu kita bikin bulat untuk lubang gantungan kuncinya yang mau kita buat. Tidak usah besar-besar. Lalu jika sudah, kita save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah CAD/CAM Praktikum B Tero 24. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tutorial cara menggunakan laser cutting dari awal hingga akhir. Pertama-tama kita siapkan laptop dan desain yang sudah kita desain laser cutting yang sudah kita desain di CorelDRAW. Lalu kita nyalakan mesin. Sebelum itu kita colokkan dulu kabel USB ke laptop dan kita siapkan desain yang sudah kita desain tadi. Lalu kita setting kecepatan potongan di settingan CorelDRAW Corel Laser. Kita pakai kecepatan 10 dan kita setting power laser cutting pada mesin laser cutting itu 0. Lalu kita setting juga ketinggian dari laser cut dari lasernya ke akrilik. Kita setting ketinggiannya lalu pada mesin laser cutting. Lalu kita setting juga power ke 0. Setelah itu kita preview bagaimana laser cutting itu bekerja. Nah, jika mungkin sesuai atau belum sesuai, kita bisa setting jarak ketinggian dari laser cutting mesin pemotongnya.
ke akrilik. Di sini kita setting agar sesuai dan tidak adanya kecacatan. Kita setting agar sesuai dan pas. Jadi pada saat mesin laser cutting itu memotong, itu sudah pas potongannya dan presisi. Lalu jika sudah kita setting ketinggian, jarak dan lain-lainnya seperti kecepatan juga, kita bisa menyeting atau mengatur power dari laser cuttingnya. Kita kelompok kami memakai power kekuatan 25. Lalu setelah itu jika sudah sesuai, kita bisa mulai memotong. Dan juga perlu diperhatikan agar safety dalam memulai laser cutting ini, seperti memperhatikan ketiga untuk tidak memasukkan tangan atau memindahkan posisi akrilik pada saat laser cutting itu dimulai, karena akan berbahaya. Karena jika kita melakukan itu, jika terkena lasernya itu akan membahayakan tangan atau diri kita sendiri. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk ketiga dan safety-nya. Lalu ini adalah proses pada saat kelompok kami memulai laser cutting. Dia dimulai dari titik dan dia memotong sesuai desain yang sudah kita bikin di aplikasi Corel Draw. Lalu jika sudah selesai, kita bisa mengambil hasil potongan laser cutting kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Lalu di tugas selanjutnya, tugas ke-9, saya akan membuat casing atau laser cutting, lubang buat laser bahasanya, frame laser cutting buat LCD IC2. Jadi pertama kita bikin kotak. Jadi sesuai ya dengan ukuran yang LCD yang sudah saya ukur, yaitu 7,8 atau 8, sekian lah. Jadi saya lalu setelah itu kita bikin kotak frame awalnya dengan lalu bikin LCD-nya. Jadi gunanya ini kita membuat lubang, jadi laser cutting di mika untuk disesuaikan pada saat misal contoh kita bikin frame buat project prototype, kita LCD itu bisa nongol keluar. Jadi kita harus sesuaikan dengan ukuran dari LCD tersebut. Jadi seperti ini pembuatannya, langkah demi langkahnya. Kita bikin sedemikian rupa mirip dengan bentuk LCD-nya, dari ukuran, dari tinggi dan lain-lainnya, agar pada saat pemotongan laser cutting dan setelah itu pemasangan LCD IC2-nya itu cocok dan muat. Kita bikin bulatan, lalu setelah itu kita bikin bulatan lagi dengan hanya mengcopy seperti ini.
Lalu jika sekiranya seperti ini, kita buat kotak untuk bagian contoh kayak mikanya. Jadi kita pasin katup tutupnya kayak bagian atasnya dari bagian-bagian kotak seperti itu. Mungkin prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, jadi mungkin saya akan timelapse saja. Untuk cara-caranya bisa dilihat dari video berikut.
iya, by the way, saya ini membuat semua, jadi dari bagian atas, bagian samping, bagian bawah, jadi kayak seperti kotak yang akan nantinya diisi dengan bagian prototype dan juga LCD IC2-nya. Jadi kita harus buat semuanya seperti casing, tapi bukan casing, jadi kayak tempat prototype yang nantinya akan ada LCD IC2-nya ini. Jadi oke, kita akan lanjut lagi timelapse-nya. Jadi yang pertama nanti ini akan ini konsepnya adalah seperti puzzle. Jadi laser cutting ini akan memotong-motong puzzle. Jadi puzzle itu akan dipotong oleh laser cutting yang nantinya akan membentuk sebuah puzzle. Dan yang kedua ini akan melaser cutting yang bagian atas, lalu bagian tengahnya yang bintang-bintang. Untuk pembuatannya ini cukup sulit karena rumit lah untuk membuat desain bintang-bintang yang seperti ini. Oke, selanjutnya ada gitar, desain gitar. Lalu di sini akan seperti gantungan kunci yang nantinya akan di laser cutting di bagian-bagian gitarnya. Dan juga ada gantungan masjid ini, kita di laser cutting bagian-bagian bawah dan atasnya.